Baik, apakah suara saya bisa terdengar, teman-teman? Bisa, Pak. Baik, slide PPT saya kelihatan nggak? Sudah kelihatan juga, Pak. Kalau sayanya kelihatan nggak? Kelihatan juga, Pak. Oke, baik. Cek sound sudah, cek gambar sudah. Mari kita buka sesi ini. Adik-adik sekalian, karena ini sesi online, kalian boleh sambil minum, boleh sambil nyemil-nyemil kalau lapar gitu ya. Kan yang presentasi sekarang Bapak gitu. Adik-adik sekalian, judul presentasi Bapak adalah Fatwa Nahdlatul Ulama tentang suap politik. Nah, ini disampaikan dalam seminar yang diadakan Fakultas Syariah pada bulan Maret 2022, dan Bapak berkeinginan agar materi ini juga disampaikan di kelas sebagai bagian dari pembelajaran kita. Adik-adik sekalian, kita akan mempelajari banyak fatwa. Ada fatwa tentang golput, ada fatwa apa lagi ya? Tentang apa lagi ya fatwanya? Karena saya ubah-ubah tuh anunya tuh topiknya ya. Yang golput sama, tapi yang lain tuh seingat saya ubah. Lalu model presentasi tentang fatwa itu beda sedikit dari presentasi tentang sejarah atau analisis Piagam Jakarta atau analisis tentang Perda Syariah. Karena Bapak sangat menganjurkan agar ada analisis terhadap teks fatwanya. Jadi kalau judul presentasinya fatwa, maka di dalam pembahasannya harus ada teks fatwa yang dibahas. Dan Bapak akan kasih contoh model presentasinya, agar semuanya dapat gambaran, kira-kira kalau presentasi fatwa itu modelnya seperti ini. Baik, mari kita mulai. Fatwa Nahdlatul Ulama tentang suap politik. Adik-adik sekalian, sebagai pendahuluan, Bapak ingin mengatakan bahwa kajian-kajian keislaman tentang politik uang yang ditulis dalam bahasa Indonesia itu jarang sekali menganalisis pendapat organisasi kemasyarakatan Islam atau ormas Islam. Lalu yang kebanyakan dilakukan oleh para peneliti sebelumnya adalah mereka menganalisis sendiri hukum politik uang. Dengan kata lain, mereka melakukan pencarian hukum sendiri, atau dalam istilah usul fikih, istimbat hukum. Contoh-contoh dari penelitian terdahulu dalam permasalahan ini misalnya adalah disertasi Bapak Harun Al-Rashid. Bapak Harun Al-Rashid ini adalah dulunya penyidik KPK. Beliau dikenal sebagai Raja Tangkap Tangan. Karena dari banyak sekali orang-orang yang ditangkap tangan oleh KPK, penyidiknya beliau ini, Harun Al-Rashid. Beliau S3 mengambil di UIN Syarif Hidayatullah, menulis tentang politik uang. Kemudian lulus dan disertasi tersebut diterbitkan tahun 2016. Selain dari itu, ada pula tulisan-tulisan di dalam jurnal. Misalnya jurnal Al-Adalah di tahun 2015, itu ada 2 artikel misalnya yang membahas mengenai politik uang atau suap politik. Misalnya ada tulisan Muhammad Hasbi Umar, ada Happy Reza Zen, dan lalu juga ada tulisan dari mahasiswa S1 UIN Antasari, skripsi ya, namanya Muhammad Farisan Kashfi.
Saya ingat Kashfi ini sempat ngambil mata kuliah saya Sistem Politik Indonesia. Jadi saya masih ngajar dia di tahun semester berapa dia itu ya, semester 3 pas semester ya kalau nggak salah semester 3 ya. Nah, dia ketika skripsi kemudian menulis tentang hukum politik uang. Lalu ada Mas Hudi Umar. Mas Hudi Umar tahun 2015 ini menulis di jurnal At-Turath tentang hukum politik uang. Sebenarnya ini ada kedekatan dengan yang Bapak teliti ya, yaitu sama-sama menganalisis pendapat NU. Masalahnya adalah tulisan di dalam jurnal At-Turath ini itu tidak lengkap. Jadi ketika dia memberi judul Fatwa NU tentang politik uang, dia jelaskan di dalam tulisannya itu mengenai sejarah NU, sejarah Bahsul Masail, tapi pembahasan fatwanya sendiri nggak ada gitu. Nah, jadi cukup aneh juga tuh judulnya. Judulnya tentang fatwa, tapi bahasan fatwanya nggak ada gitu. Nah, ini adalah contoh penelitian terdahulu tentang masalah politik uang. Dan ini semua rata-rata tidak menganalisis pendapat ormas, tapi secara langsung menganalisis teks-teks Al-Quran dan Sunnah, lalu menyimpulkan bagaimana hukum politik uang. Jadi mereka mengambil upaya untuk pencarian hukum sendiri. Nah, masalahnya kemudian mengapa perlu meneliti pendapat ormas Islam tentang politik uang? Adik-adik sekalian, kalau yang membuat fatwa itu adalah organisasi Islam, maka biasanya gaungnya dan bobot sosialnya itu lebih besar daripada jika fatwa itu atau pendapat itu cuma disampaikan oleh mahasiswa atau akademisi, gitu ya. Misalnya kalau Bapak berpendapat hukum politik uang haram, ya gaungnya biasa-biasa aja, tapi kalau yang menyebutkan MUI atau yang menyebutkan itu NU atau Muhammadiyah, nah tentu orang, oh ya ini organisasi besar yang bikin, sehingga bobotnya dianggap lebih besar. Atau sebaliknya, kalau misalnya ada ulama yang bilang secara pribadi, politik uang tuh boleh saja, tapi dia pribadi, akan beda dipandang orang jika yang mengatakan itu adalah ormas, ya seperti NU atau Muhammadiyah. Gitu. Kemudian, para peneliti yang dikutip sebelumnya, yang di slide sebelumnya ini nih, ini rata-rata tidak dikenal luas sebagaimana Nahdlatul Ulama atau NU yang fatwanya Bapak bahas pada hari ini. Nah, adik-adik sekalian, 2 slide ini saya melakukan review terhadap penelitian sebelumnya untuk melihat apa yang belum diteliti atau ada masalah apa dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Dan di slide ini Bapak memberikan alasan kenapa jadi penting bagi kita untuk meneliti pendapat ormas, spesifiknya Nahdlatul Ulama. Jadi pada slide ini kita bicara signifikansi dari penelitian Bapak. Nah, Nahdlatul Ulama ini memiliki puluhan juta anggota di Indonesia. Kalau kita melihat data-data yang didasarkan kepada survei, ada sekitar 80 jutaan Muslim di Indonesia yang termasuk kategori orang NU. Nah, sehingga dengan banyaknya pengikut NU di Indonesia, fatwanya tentang suatu praktik termasuk politik uang itu pantas untuk dianalisis. Ya tadi, karena ini organisasi besar yang buat, dan organisasi besar ini diikuti oleh puluhan juta tuh kan sedikit ya Allah, puluhan juta orang di Indonesia, sehingga ketika dia berfatwa tentang sesuatu hal, maka fatwanya sangat pantas untuk dianalisis. Nah, kemudian selain daripada persoalan bahwa ini yang membuat fatwa adalah NU ya sebagai ormas, dan ormas yang diikuti oleh banyak sekali Muslim di Indonesia, secara substansi
Fatwa NU ini yang dikeluarkan dalam isu politik uang memiliki kekhasan. Ada perbedaan yang mendasar di dalam fatwa ini jika dibandingkan dengan fatwa dari organisasi Islam lainnya, misalnya Muhammadiyah, atau bahkan jika kita bandingkan dengan MUI. Jadi secara substantif sekalinya fatwa NU ini memang ada lainnya. Kalau yang lain misalnya mengatakan pokoknya politik uang haram, titik, ada pembahasan lain. Nah, kalau di NU ini pembahasannya agak berbeda ya. Nanti kita lihat perbedaannya apa. Tapi karena substansinya yang berbeda, maka itu menjadi alasan lain bagi kita untuk meneliti politik uang berdasarkan fatwa Nahdlatul Ulama. Dengan demikian, penelitian Bapak ini berusaha mengisi gap dalam literatur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebentar ya, Bapak matikan dulu anaknya. Ini pas terenjah jam sembahyang zuhur, tapi begitu kita selesai masih ada waktu untuk kita sholat. Jadi kita teruskan saja. Di mana ya tadi ya? Oh ya, ini baik. Saya sudah menemukan slide. Dengan demikian penelitian ini mengisi gap dalam literatur yang akan berfokus pada yang kebanyakan, mohon maaf. Jadi penelitian Bapak ini akan berusaha mengisi gap dalam literatur. Nah, ini adik-adik kata kunci ya, kalau kita nanti nulis skripsi atau nulis artikel ilmiah, itu tulisan kita tuh tujuannya harus mengisi gap-gap itu semacam lubang dalam literatur. Yang belum pernah diteliti sebelumnya kita teliti. Jadi kalau yang sudah diteliti, kita teliti lagi, itu harus ada alasan yang jelas. Kenapa? Gerang jadi diteliti ulang, masalahnya sama aja kayak itu. Nah, kalau memang belum diteliti, nah maka itu merupakan alasan yang baik sehingga kita melakukan penelitian tersebut. Jadi, gap dalam literatur tentang hukum politik uang itu kebanyakan analisisnya dilakukan oleh penulis sendiri, bukan dilakukan oleh ormas, sehingga penelitian Bapak ini akan secara spesifik menganalisis fatwa dari NU tentang politik uang. Sekaligus Bapak juga ingin menampilkan kekhasan pandangan NU dalam masalah ini. Adik-adik sekalian, jadi kalau kita bicarakan secara singkat, apa sih kekhasan fatwa NU tentang politik uang? Ini ada lambang NU warna hijau, tulisan Nahdlatul Ulama, lalu ada gambar bumi yang diikat dengan sebuah tali, lalu ada bintang 9. Nah, di sampingnya ada teks yang bunyinya, dimasukkannya konsep niat dalam menganalisis pemberian dari calon politik kepada para pemilih. Secara tersirat ada pengecualian dalam haramnya politik uang. Adik-adik sekalian, ini adalah ringkasan ya dari kekhasan fatwa tentang politik uang. Di dalam fatwa tentang hal yang sama yang dibuat oleh organisasi yang lain atau ulama secara individu, jarang dimasukkan konsep niat. Jadi bila seorang calon politik, entah itu calon legislatif, calon bupati, calon wali kota, calon gubernur, atau bahkan calon presiden, itu memberi satu pemberian kepada seorang pemilih atau banyak pemilih dengan tujuan agar yang diberi ini memilih si calon, maka secara otomatis itu sudah dianggap sebagai politik uang. Tidak peduli niatnya apa. Sementara di dalam fatwa NU, masalah niat dari calon yang memberi ini itu dipertimbangkan. Jadi niatnya dulu apa? Gitu ya, niatnya apa? Nah, kalau niatnya berbeda, maka hukumnya juga berbeda. Nah, di dalam fatwa NU ini secara tersirat ada pengecualian dalam haramnya politik uang. Jadi kalau di fatwa yang lain, politik uang itu haram tanpa kecuali.
Nah, tapi kalau kita analisis nanti fatwa NU tentang politik uang itu secara tersirat kita menemukan, oh ada pengecualian, ya toh. Nah, tapi ini memerlukan analisis yang mendalam. Bapak melakukan analisis ini lama ya, berbulan-bulan ya, sampai ketemu. Nah, jadi bisa saja kalau kalian membaca fatwanya secara langsung, sekilas kalian nggak langsung paham. Karena bagi beberapa orang ya kita perlu waktulah untuk bisa memahaminya. Ayo kita lihat. Pendekatan yang Bapak pakai dalam penelitian ini yang paling utama adalah analisis teks fatwa. Jadi teks fatwanya Bapak tampilkan, kemudian Bapak analisis. Kemudian ada juga analisis wacana, yaitu Bapak melihat pendapat para tokoh NU. Jadi kan analisis terhadap fatwa itu berarti analisis terhadap keputusan sebuah organisasi. Organisasi ini banyak berisi tokoh. Nah, jadi keputusan organisasinya dianalisis, pendapat pribadi dari tokoh-tokohnya juga dianalisis. Kalau pendapat pribadi dari tokoh NU itu disebut dengan analisis wacana, tapi kalau keputusan dari organisasinya itu disebut dengan analisis teks fatwa. Catatan, nah ini materi presentasi ini adalah bagian kecil dari disertasi yang saya tulis tentang Islam dan politik uang di Indonesia. Jadi disertasi Bapak tentang itu dan fatwa NU ini masuk di dalamnya ya. Walaupun masih banyak hal lain yang saya bicarakan di dalam disertasi itu. Sekarang Bapak akan menunjukkan sumber tertulisnya atau dokumennya. Di sini ada gambar ya. Gambar ini tulisannya hasil keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes. Konbes itu Konferensi Besar NU dilaksanakan pada bulan September tahun 2012 di sebuah pondok pesantren namanya Kempek. Kemudian lokasinya di Cirebon. Adik-adik sekalian, gambar ini adalah gambar buku yang memuat banyak sekali fatwa-fatwa, termasuk diantaranya adalah fatwa yang kita bahas pada hari ini. Fatwa yang kita bahas pada hari ini tentang suap politik, kalau di dalam buku ini judulnya Riswah Politik. Nah, ini dibuat dalam pertemuan Alim Ulama NU di Jawa Barat tahun 2012. Kemudian pada tahun 2015, itu NU menerbitkan menjadi buku keputusan dan fatwa-fatwa yang dihasilkan dalam pertemuan itu, sehingga kita para peneliti bisa meneliti dengan lebih mendalam. Jadi pertemuannya tahun 2012, kemudian diterbitkan hasilnya di tahun 2015. Kita bisa menganalisisnya. Kemudian fatwa tentang suap politik sendiri, yaitu masuk dalam bagian di dalam buku ini, di dalam bagian isu-isu keagamaan kontemporer. Karena di dalam buku ini ada banyak bagian ya, macam-macam lah, ada masalah ibadah, ada masalah yang lama, tapi juga ada masalah-masalah yang kontemporer atau kekinian. Itu halaman 69 sampai halaman 75. Kalau kita lihat dokumen fatwanya, itu ada 4 isinya, subbabnya. 1 ada deskripsi masalah, terletak di halaman 69. Kemudian ada juga pertanyaan. Jadi fatwa itu kan pendapat keagamaan mengenai satu praktek dalam masyarakat. Biasanya didahului oleh pertanyaan, jadi ada pertanyaan. Kemudian pertanyaan itu dijawab, dan jawaban itu adalah fatwanya. Itu di halaman 70, dan selain itu dokumen yang Bapak periksa juga berisi dasar penetapan fatwa. Jadi ketika sebuah jawaban diberikan, jadi fatwanya begini-begini gitu ya, nah, itu juga ada dasarnya. Dasarnya itu nanti kita singgung lah, walaupun kita tidak akan terlalu mendalam, tapi penting dalam sebuah analisis mengenai fatwa, kita menyebutkan dasar penetapannya. Misalnya Qur'annya apa, hadisnya apa, pendapat ulamanya apa. Nah, adik-adik sekalian, kita memasuki bagian pertama, yaitu deskripsi masalah. Deskripsi masalah ini saya masukkan screenshot
agar kalian bisa membaca ya. Mungkin tulisan agak kecil, tapi kalau kalian punya laptop, kalian mungkin bisa membaca ini. Yang pakai laptop hari ini adakah? Bapak tes kalian, bisa dibaca atau tidak? Saadah, apakah kamu menggunakan laptop pada hari ini? Halo? 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 Halo teman-teman, apakah bisa mendengar saya? Bisa, Pak. Oke, maaf tadi keputus ya. Nggak mengerti tadi apa yang terjadi. Saya share screen lagi. Baik, saya sudah share screen. Mudah-mudahan kalian bisa melihat screen-nya. Andriani, kamu bisa lihat nggak screen saya, slide saya? Ini, Pak. Boleh nggak dibacain ya, Mas Ano, deskripsinya itu? Nggih, Pak. Deskripsi. Pemilihan umum merupakan pesta demokrasi untuk memilih di antara para calon untuk menduduki suatu jabatan tertentu, misalnya jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, Gubernur, Bupati, dan lainnya. Pelaksanaan pemilihan umum tersebut sering membuat banyak orang terkesima. Para calon berkompetisi untuk merebut suara terbanyak. Mereka melakukan bermacam cara untuk menarik simpati masyarakat pemegang hak pilih. Dalam upaya menarik simpati masyarakat untuk merebut suara terbanyak, tidak jarang diwarnai berbagai bentuk pemberian oleh para calon kepada para pemegang pilih. Para calon membagikan kepada mereka pemberian dengan dalih transport, ongkos kerja, atau kompensasi meninggalkan kerja untuk datang ke tempat pemilihan suara. Bahkan para calon terkadang memanfaatkan kesempatan pemilu untuk memberikan kepada mereka zakat dan sodakoh. Pemberian dengan berbagai dalih tersebut tidak lepas dari maksud tertentu untuk berpengaruh bagi mereka sebagai calon pemilih untuk menentukan calon yang akan dipilihnya. Terima kasih, Andriani. Itu teks yang cukup panjang. Tapi poinnya saya sebutkan ya di sisi kiri. Poin yang pertama, suap politik yang dibahas di fatwa ini adalah pemberian calon kepada pemilih, bukan kepada partai pengusung atau partai pendukung. Adik-adik, jadi yang namanya politik uang itu memang dulunya politik uang itu dipahami bila orang hendak bercalon, maka dia memerlukan partai. Partai memintai duit, semacam uang mahar, maka kemudian si calon ini supaya diusung atau dicalonkan oleh partai tersebut, dia bayar. Nah, itu kadang-kadang juga disebut dengan suap politik. Tapi suap politik yang dibahas dalam fatwa ini, ya bukan itu. Ya, tapi uang yang diberikan oleh si calon kepada masyarakat pemilih, gitu ya. Jadi konteksnya itu. Kemudian poin yang kedua, di dalam deskripsi ini masuk istilah zakat dan sedekah di dalam daftar dalih atau alasan calon memberi pemilih. Jadi kan orang memberi itu macam-macam. Dan yang memang duit pilih aku. Itu kan jelas sebenarnya Allah. Tapi ada juga ini sedekah aja ini. Ada juga duit transport geus nikam tulak ke TPS. Model kayak ke TPS tuh harus bawa ojek atau naik mobil kayak itu. Padahal biasa TPS tuh kan parah ke jalan rumah, tapi diberi transport. Macam-macam istilahnya, tapi yang penting ada dua istilah keagamaan yang masuk di dalam fatwa ini, yaitu zakat dan sedekah. Nah, itu termasuk alasan atau dalih
dari calon memberi pemilih. Mari kita pindah ke slide berikutnya. Lalu ada pertanyaan. Nah, fatwa tadi kan harus didasarkan kepada pertanyaan. Nah, pertanyaan ini tolong bacakan dong, Suci. Pertanyaan. 1. Apakah pemberian kepada calon pemilih atas nama transport, ongkos kerja, atau kompensasi meninggalkan kerja yang dimaksudkan agar penerima memilih calon tertentu termasuk kategori riswah? 2. Bagaimanakah hukum pemberian zakat atau sedekah yang dimaksudkan agar penerima memilih calon tertentu dan apakah termasuk kategori riswah? 3. Bagaimanakah hukum menerima pemberian yang dimaksudkan untuk riswah oleh pembeli, tetapi tidak secara lisan? 4. Apakah penerima riswah harus memilih calon sesuai maksud diberikannya riswah, sebagaimana ia diharamkan menerima riswah? Baik, adik-adik sekalian, ada 4 pertanyaan. Kita hanya akan fokus ke 2 pertanyaan awal ya, 1 dan 2. Mungkin kalau nanti ada kesempatan untuk diskusi, kita juga bisa diskusi untuk membahas poin yang disebutkan di ketiga dan keempat. Adik-adik sekalian, apa yang ingin saya tambahkan dari data ini adalah, kalau kita perhatikan adik-adik, di dalam pertanyaan ini, ada pemisahan antara dalih memberi pemilih yang menggunakan bahasa agama dan yang menggunakan bahasa non-agama. Misalnya di pertanyaan pertama itu adalah dalih yang tidak menggunakan bahasa agama. Misalnya pemberian kepada calon pemilih atas nama transport, ongkos kerja, dan kompensasi meninggalkan kerja. Itu adalah istilah-istilah yang bukan istilah agama. Tapi di poin yang kedua, ada istilah agama yang muncul yaitu zakat dan sedekah. Sama-sama dalih atau alasan untuk memberi pemilih, tetapi yang berbahasa agama nomor 1, yang berbahasa agama nomor 2. Gitu ya. Jadi dipisah. Karena kita bisa memprediksi apakah beda bahasa, artinya bahasa agama atau bukan, itu berujung kepada hukum yang berbeda. Kita lihat ya. Yang kedua, adanya konsep niat dimasukkan melalui kata dimaksudkan. Kalau kita lihat di dalam pertanyaan-pertanyaan itu, coba baca di kalimat pertama, pertanyaan pertama. Ada kata-kata dimaksudkan. Apakah pemberian kepada calon pemilih atas nama transport, ongkos kerja, atau kompensasi meninggalkan kerja yang dimaksudkan? Yang dimaksudkan ini adalah kata lain dari yang diniatkan. Karena niat itu adalah kata lain dari maksud. Jadi, bilanya kita kada sadar, sebenarnya konsep niat sudah dimasukkan di situ. Kemudian, begitu juga di poin yang kedua. Bagaimanakah hukum pemberian zakat atau sedekah yang dimaksudkan? Lagi-lagi kata yang dimaksudkan masuk, dan di situ sebenarnya masuk konsep niat. Kemudian, yang ketiga, poin dari pertanyaan ini yang bisa kita analisis, fatwa ini sangat detail, sehingga membahas riswah yang tersirat. Itu di poin yang ketiga, ada pemberian kepada pemilih, tapi ketika pemberian ini diserahkan kepada pemilih, tidak ada pesan secara lisan. Jadi maksudnya itu tergantung pemahaman dari yang menerima. Jadi namanya riswah tersirat. Dan bagaimana hukum mencoblos si pemberi. Nah, jadi bukan sekedar apakah hukum menerima politik uang atau hukum memberi politik uang, tapi juga hukum mencoblos si pemberi. Jadi detail fatwa ini pembahasannya. Walaupun seperti yang tadi saya bilang, kita akan lebih banyak menganalisis di poin pertama dan poin kedua saja, karena di 2 poin itu saja sudah sangat menarik. Sekarang jawaban. Nah, untuk jawaban ini Bapak minta bacakan kepada teman yang lain. Fatimah deh. Fatimah bisa membaca teksnya?
Bisa, Pak. Tolong ya. Jawaban yang pertama, pemberian kepada calon pemilih dengan alasan transport, ongkos kerja, kompetensi meninggalkan kerja yang dimaksudkan agar penerima memilih calon tertentu adalah tidak sah dan termasuk kategori riswah atau suap. Yang kedua, pemberian zakat atau sedekah yang dimaksudkan semata-mata agar penerima memilih calon tertentu adalah tidak sah dan termasuk riswah atau dengan kata lain suap. Jika pemberian zakat atau sedekah itu dimaksudkan untuk membayar zakat atau memberi sedekah dan sekaligus dimaksudkan agar penerima memilih calon tertentu, maka zakat atau sedekah itu sah. Tetapi pahalanya tidak sempurna dan sesuai perbandingan antara dua maksud tersebut. Baik, Siti Fatimah, sebelum kamu mute lagi, kamu mendeteksi nggak ada sesuatu yang menarik dalam fatwa ini? Maksudnya dong? Iya, fatwa ini tuh beda sendiri dari fatwa-fatwa yang lain ya. Kalau kita baca teksnya sekali, mungkin kita nggak sadar, tapi siapa tahu dengan beberapa kode yang Bapak berikan sebelumnya, Fatimah menyadari sesuatu yang menarik di sini. Belum sih, Pak. Oke, belum, nggak apa-apa ya. Kalau gitu Bapak jelaskan. Adik-adik sekalian, apa yang bisa kita simpulkan dari jawaban nomor 1 dan jawaban nomor 2? Pertama, adik-adik, poinnya adalah sentralnya konsep niat. Perhatikan bagaimana perbedaan status pemberian berdasarkan maksud. Coba kita baca teksnya. Nomor 1, pemberian kepada calon pemilih dengan alasan transport, ongkos kerja, kompensasi meninggalkan kerja yang dimaksudkan agar penerima memilih calon tertentu adalah tidak sah dan termasuk kategori riswah. Jadi bila ada calon menjulungi duit lawan pemilih, sambatannya nih lah waktu memberi tuh nih transport jasa nikam, nih ongkos kerja, nih ikam nah hari ini memilih kada begawi. Kalau hari ini, nah ini kegantiannya upah ikam hari ini nah. Nah itu sambatan di muntong, sambatan di mulut. Tapi di hati yang memberi sebenarnya maksud dari pemberian itu adalah agar yang menerima duit itu memilih calon tertentu. Nah, maka bila itu kejadiannya, pemberian itu tidak bisa dianggap pemberian yang sah dan kategorinya riswah. Artinya haram tak? Jadi apapun sambatannya, tapi kalau tujuannya agar si penerima memilih calon tertentu, maka berarti itu kategorinya suap, haram. Nah, kemudian di poin yang kedua disebutkan, kalau pemberian itu atas nama zakat atau atas nama sedekah, dan dimaksudkan semata-mata ini artinya alasannya satu saja, tidak ada yang lain, yaitu agar penerima memilih calon tertentu juga tidak sah dan termasuk riswah atau suap. Jadi kalau tujuannya hanya agar yang menerima itu memilih calon tertentu, mau sambatannya zakat, mau sambatannya sedekah, mau sambatannya uang transport, mau sambatannya kompensasi kada begawi hari itu, semuanya jatuh ke dalam kategori riswah atau suap. Artinya perbuatannya haram. Maaf ya sebentar Bapak tutup pintu kamar dulu biar adik enggak keluar masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, adik-adik sekalian, tapi jika maksudnya itu berbeda, ya, jika maksudnya berbeda, misalnya di poin yang kedua itu kan ada kata-kata jika tuh.
Jika pemberian zakat atau sedekah itu dimaksudkan untuk membayar zakat atau memberi sedekah, dan sekaligus dimaksudkan agar penerima memilih calon tertentu, maka zakat atau sedekah itu sah, tetapi pahalanya tidak sempurna dan sesuai perbandingan di antara dua maksud tersebut. Nah, jadi adik-adik, kalau niatnya itu, ini zakat, ini sedekah, aku memang hendak berzakat, aku memang hendak bersedekah, tapi ya sekalian karena bebaginya paserhatan pemilu, mudah-mudahan nang menerimanya aku memilih aku. Nah, jadi niat ini ada niat murni hanya minta dipilih, ada niat yang bercampur antara niat minta dipilih dan memang niat hendak berzakat atau bersedekah. Zakat hukumnya wajib bagi orang tertentu dalam Islam yang dianggap kaya, sedekah hukumnya sunnah. Boleh diberikan oleh siapa saja kepada siapa saja, gitu ya. Nah, jika si calon politik itu waktu bagi duit itu berucap, berniat, aku memang hendak bersedekah juopang, cuma ya sekalian mudah-mudahan dipilih oleh nang menerima nih. Nah, itu ngarannya niat yang bercampur. Menurut fatwa NU, bila niatnya bercampur, maka pemberian itu atas nama zakat dan sedekah tadi itu sah. Artinya sah berarti bukan suap. Ada pahalanya, tetapi pahalanya tidak sempurna. Pahalanya sebesar apa? Tergantung mana yang lebih besar dari dua maksud. Apakah maksud untuk melaksanakan perintah berzakat lebih besar atau maksud minta dipilih lebih besar, gitu ya. Nah, ini adik-adik sentralnya konsep niat di dalam fatwa ini. Ada perbedaan status pemberian jika niatnya berbeda. Jadi sama-sama memberi, tapi kalau yang satu niatnya murni minta dipilih hukumnya haram karena ini jatuhnya riswah. Tetapi kalau niatnya bercampur justru menjadi boleh. Karena berzakat dan bersedekah itu boleh apa tidak? Boleh kan? Nah, kalau berzakat dan bersedekah itu boleh, berarti si calon ini selama niatnya memang untuk berzakat, maka ini melaksanakan perintah zakat. Kada jadi suap. Berarti ada pemberian dari calon yang haram, ada pemberian dari calon yang kada haram. Walaupun semuanya jatuhnya itu politik uang juga. Nah, disinilah adik-adik sekalian, seakan-akan fatwa ini memberikan pengecualian. Politik uang itu kada berataan haram, ada nang ada haram. Walaupun kata-katanya tidak ada bang seperti itu. Kan tidak bisa langsung disimpulkan kalau kita tidak analisis secara mendalam seperti tadi. Nah, kemudian poin kedua, Bapak mencatat bahwa secara keseluruhan, fatwa ini mencoba untuk menghalangi Muslim dari perbuatan politik uang. Dengan mengatakan bahwa, hey, kalau ikam berniat minta dipilih, hukumnya haram. Amunnya ikam bercampur niat lawan selajur bersedekah, hukumnya memang kada haram, tapi pahalanya kada sempurna, pahalanya tuh berkurang benar. Kayak itu jadi beka usaha digawe, kurang lebihnya kayak itulah pesan yang ingin diberikan oleh ulama-ulama yang membuat fatwa ini. Tetapi sebagaimana yang Bapak jelaskan tadi, ada pengecualian secara tersirat dalam keharaman memberi pemilih. Yalah, jadi seakan-akan ada nang kada haram tuh Nah, ini tadi, coba dibaca. Silahkan Sa'adah, tolong bacakan. Suaranya belum dibuka, mikrofonnya Sa'adah. Mohon maaf. Dua jenis niat dalam fatwa ini. Ada dua jenis niat yang dibahas di dalam fatwa ini, yaitu niat murni dan niat campuran. Jenis niat menentukan status hukum pemberian riswah atau bukan. Kemudian yang kedua memberi pemilih
dengan niat murni minta dipilih menyebabkan pemberian jadi berstatus riswah. Yang ketiga, sementara niat campuran atau minta dipilih dan bersedekah membuat pemberian berstatus sedekah yang berarti tidak haram. Yang keempat, disinilah kita melihat adanya pengecualian yang tersirat dalam keharaman politik uang yang dapat disimpulkan dari fatwa NU. Baik, sampai sini dulu nah, menangkaplah maksud Bapak. Fatwa NU ini unik, inya mengharamkan politik uang, pada saat yang sama inya kada mengharamkan keseluruhan politik uang. Inya membolehkan secara tersirat kalau pemberian itu diniatkan untuk sekaligus bersedekah. Nah, ngalih lo kayak itu lo. Jadi haram kah kada? Haram bila niatnya semata-mata gasan minta dipilih. Amun salajur bersedekah kada haram. Nah, adik-adik, ini yang sangat khas dari fatwa NU. Masalah niat tadi. Kalau misalnya kita perhatikan fatwa dari MUI atau fatwa dari Muhammadiyah itu buatnya sama sekali kada mempertimbangkan niat dari calon. Niat ikam napakah? Pokoknya bila memberi kepada pemilih itu jatuh sudah kategori riswah atau menyuap dan hukumnya haram. Tidak ada pengecualian, kada perlu niat-niatan. Pokoknya bila sudah tegawin kayak itu sama dengan menyogok pemilih. Nah, kalau NU kadang dulu niatnya apa. Nah, itulah. Walaupun kata-katanya tadi kalau niatnya bercampur, pahalanya tuh kada sempurna. Apa juga akan kasarannya kayak ini. Berarti apa juga mun bercampur-campur niat gitu. Nah, mending kalau sedekah ya sedekah aja, kada usah minta dipilih. Gitu. Lagian sedekahnya kenapa menunggu mau pemilu kan kayak gitu. Nah, sekarang ayo kita lanjutkan. Ini sudah Bapak sebut, tapi gak apa-apa lah dibacakanlah. Suci, bacakan Suci. Kekhasan fatwa NU tentang politik uang. Fatwa organisasi Islam di Indonesia yang lain, misalnya Muhammadiyah dan MUI, tidak memasukkan unsur niat dalam analisis hukum pemberian calon terhadap pemilih. Artinya, dapat disimpulkan bahwa kedua organisasi Islam ini tidak menganggap relevan niat si calon dalam penentuan hukum. Pokoknya, semua pemberian calon kepada pemilih itu haram. NU di sisi lain mengakui bahwa niat bisa mengubah status suatu perbuatan berdasarkan hadis dan kaidah fikih. Baik, adik-adik sekalian, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan dasar hukum, Bapak ingin ngasih contoh dulu masalah niat nih. Nah, kadang-kadang masalah niat ini dihawayakan orang. Tahu lah arti dihawayakan, dianggap kada penting. Tapi sebenarnya penting niat itu. Contoh ya. Orang gawiannya sama, niatnya berbeda, maka nilainya di hadapan Tuhan berbeda. Bapak sembahyang misalnya kelanggar, di samping Bapak ada orang, sama-sama kami berjamaah. Bapak ini kisahnya masih bujangan nih lah, kisahnya masih bujangan. Bapak rajin kalanggar ini karena ada Bapak Tuha diisi anak bibinian, bungas. Bapak ini berharap mudahan si Dian menerancak melihat Bapak inilah kalanggar katujo. Lalu hakon mengambil minanto. Gila. Nah, jadi niat Bapak itu kalanggar berjamaah itu kada murni hendak melaksanakan sunnah Nabi sembahyang berjamaah, tapi ada kepentingan dunia, yaitu mengambil hati calon mertua. Nah, ada juga orang yang di samping Bapak niatnya hendak memang bujur-bujur berjamaah aja, kada ada niat lain.
bapak lawan orang itu sama-sama ke masjid, bapak dan orang itu sama-sama sembahyang, niatnya belain, maka di hadapan Tuhan nilainya kan belain toh. Ada yang karena Allah, ada yang karena kepentingan dunia. Jadi masalah niat ini kan kawan juga kita anggap kada penting gitu nah. Kan memang niatnya berbeda, biar gawiannya sama, tentu saja nilainya di hadapan Tuhan berbeda. Contoh lain, misalnya ada orang lagi mandi, ya ada orang mandi pagi-pagi. Misalnya yang satu berniat mandi wajib, yang satu kada berniat-niatan, ya sama aja gawiannya, sama-sama masuk ke kamar mandi, sama-sama membasahi awak, sama-sama mengubui kepala, sama kalau awak basah, bahanduk sama aja. Tapi yang satu berniat mandi wajib, berarti mandinya itu ada pahalanya. Yang satu kada berniatan. Niat mandi wajib kada, niat mandi sunat kada, pokoknya mandi. Nah, gawian nang kada berniat ini kada ada pahalanya, inya kada berniat. Ya lah. Nah, jadi faktor niat ini kenapa juga kita sepelekan. Memang niat itu bisa merubah status. Nah, maka kalau kita ambil contoh ini, maka masalah niat ini ketika dipasangkan dalam kasus politik uang, kita bisa merasa oke, ini ada dasarnya juga, Bang, nih pemandiran bukan NU nih, bukan tanpa dasar gitu. Coba kita lihat apa dasar hukumnya lah. Analisis terhadap temuan. Oke. Tolong bacakan Rudi, masih ada Kak Rudi? Hadir, Pak, hadir. Ya, tolong bacakan Rudi lah. Analisis terhadap temuan. Dengan mengakui bahwa pemberian dengan niat campuran berstatus sedekah bukannya riswah, NU seakan-akan atau memberi jalan bagi pelaku politik uang untuk menghindari dosa riswah. Menghindarinya bukan dengan meninggalkan perbuatan itu, tetapi dengan menambahkan niat sedekah saat memberi pemilih. Dalam literatur hukum, hal seperti ini dinamakan loophole. Ya, loophole. Nah, jadi satu sisi memang masalah niat ini ada dasarnya sebagaimana yang sudah Bapak jelaskan. Tapi di sisi yang lain, fatwa ini modelnya tuh kayak memberikan tips supaya orang memberi pemilih tapi kada berdosa. Kan gitu. Jadi menghindari politik uang itu bukan dengan tidak mengerjakannya, tapi dengan menambahkan niat. Jadi orang tetap menggawi tapi supaya kada berdosa. Nah, ini kan jadi masalah. Padahal tujuan daripada pembuatan fatwa ini asalnya supaya orang kada menggawi. Tapi bisa saja hasilnya sebaliknya, orang menggawi tetapi dengan menggawi mereka bisa menghindari dosa karena mereka menambahkan niat bersedekah. Jadi kalau sebelumnya orang minta dipilih aja, kemudian sekarang ini menambahkan niat, aku memang selajur hendak bersedekah, maka jatuhnya ini kadang melakukan riswah atau suap, tetapi dia melakukan sedekah, berarti kada berdosa. Oke. Ini sudah Bapak sebutkan dan kada terlalu penting. Yang lebih penting untuk dijawab mengapa fatwa NU melarang politik uang, namun tidak mengharamkannya secara mutlak seperti fatwa-fatwa yang lain tentang isu yang sama. Kan Bapak tadi sudah sebut, kalau organisasi lain kadada membahas masalah niat, jadi kadada hukum yang berbeda untuk satu perbuatan. Pokoknya bila sudah berbagi-bagi kepada pemilih pada masa pemilu, jatuhlah sudah inya perbuatan riswah atau suap, sehingga hukumnya haram seberataan. Nah, kalau NU kan kada. Nah, lalu modelnya NU ini kayaknya hendak melarang politik uang, tapi kada secara mutlak. Kenapa jadi kayak itu? Nah, jawabannya
kita bisa mencoba mencari jawaban ini kalau melihati dasar penetapan fatwa dan juga komentar-komentar dari tokoh NU tentang politik uang. Nah, coba kita lihat dasar penetapan fatwa. Nah, Bapak minta bacakan lagi sama Aziz. Aziz, adakah? Aziz? Ada, Pak. Ya, tolong bacakan ya, Aziz. Dasar penetapan fatwa mengandung kutipan tentang keharaman riswah dan pada saat yang sama kutipan tentang fungsi niat yang menentukan status perbuatan. Kemudian ada pula pembedaan antara berbagai macam pemberian, di mana tidak semuanya pasti riswah. Bahkan dalam kondisi tertentu, ada pembedaan status hukum antara orang yang membayar riswah dan yang meminta riswah. Adik-adik sekalian, kalian sudah tahu ya istilah riswah ya. Riswah itu bahasa Arab untuk suap atau sogok. Nah, fatwa dari NU ini, dokumennya itu di ujungnya itu ada daftar rujukan dari Al-Quran, dari sunnah Nabi, dari pendapat ulama gitu ya. Kalau kita perhatikan bagian itu, maka ternyata ada kutipan tentang haramnya riswah, tapi juga ada kutipan tentang fungsi niat dalam menentukan status perbuatan. Jadi dua-duanya ada. Kemudian kalau kita melihat dalam bagian dasar penetapan fatwa NU, itu ada banyak pendapat ulama. Kalau kita perhatikan di situ, ada pendapat-pendapat yang menjelaskan bahwa pemberian kepada seseorang itu kada mesti sifatnya menyuap atau menyogok. Jadi pemberian itu bisa saja hibah, bisa saja sedekah, bisa saja hadiah, kada pastilah itu riswah gitu. Nah, kemudian di dalam dasar itu juga diakui bahwa sebenarnya status hukum orang yang membayar riswah dan yang meminta riswah itu kada sama. Lah, kalau misalnya nih ada orang minta disogok. Nah, orang minta disogok. Lalu orang yang minta disogok ini sudah pasti hukumnya selalu haram. Tapi orang yang membayar sogokan atau riswah itu belum tentu inya tuh menggawi haram, tergantung dalam masalah apa. Kalau masalahnya itu adalah inya mempertahankan haknya atau demi mendapatkan haknya tapi inya dipalak, ikam kada kawa mendapatkan barang ikam kecuali ikam bayar sekian, maka inya ketika membayari itu namanya inya walaupun itu kategorinya riswah, itu sesuatu yang tidak dilarang oleh agama. Misalnya ada orang menahan sepeda motor kita. Ujar kita, aku hendak bulik, sini nah sepeda motorku. Ujarnya kada. Ikam kada kau bulik, mau ikam hendak bulik, mengambil kendaraan ikam ini bayarnya 100.000 dahulu. Nah, kita ketika menjulungi orang itu duit 100.000, itu kita walaupun kategorinya riswah, itu hukumnya kata kada haram, karena sepeda motor itu sepeda motor kita. Nyata ampun kita. Tapi di tangan orang kada mau menjulung kecuali kita menjulungi duit 100.000. Nah, itu makanya walaupun itu kita semacam menyuap, tapi sebenarnya itu suap yang sifatnya kada haram. Atau contoh lain, misalnya nih, kita bisi tanah itu warisan. Lalu ada orang lain mengakui juga, oh itu ampun kok, sudah ditukari tanah warisan itu oleh datuku misalnya, itu kada ampun ikam lagi, sudah kada ampun peninian ikam lagi. Lalu dibawa masalah ini ke persidangan. Ikam ini jelas dah tahu bahwa tanah ini tanah ampun ikam, surat-suratnya ada. Orang lain tuh mengaku-ngaku aja. Lalu kemudian ikam mengetahui bahwa kalau misalnya si hakim ini rupanya ketujuh juga di duit lah. Ujar hakim sini duit.
Siapa yang memberi aku duit, kumanangakan. Apabila ikam kada memberi duit, tanah ikam hilang, maka tuh tanah ikam curang. Misalnya ikam kada mau memberi duit, nyari suatu haram, Bang. Nah, maka orang yang menjadi lawan ikam di dalam permasalahan itu, inya mau memberi duit pas dimanangakan oleh si hakim. Nah, ujar di dalam literatur Islam, apabila kita hendak mempertahankan hak kita, tapi kita dipaksa demi mempertahankan itu kita harus bayar, maka bayarnya kita itu pada tergolong rishwah yang haram, tapi rishwah yang dimaklumi oleh agama. Agama ini hadir untuk melindungi harta, melindungi jiwa, melindungi akal, melindungi keturunan, melindungi agama. Jadi rishwah dalam kondisi di mana kita melindungi yang 5 hal tersebut itu tidak bertentangan dengan tujuan agama. Tapi jangan dicoba-coba panglah di dunia nyata. Bisa ditangkap KPK kita, buahnya kada peduli. Buahnya kada peduli. Pokoknya buahnya tahunya ini menyogok. Ah, kayak itu. Cuma dari sisi hukum Islam kayak itu pembahasannya. Nah, adik-adik sekalian ini sudah jam 1. Wah, kasihan buah nikah mau ditarusakan gak ada istirahatnya. Nah, intinya karena Bapak posting slide PPT ini, punya ada anak membaca lebih jauh. Nah, cuma kan tujuan Bapak tadi satu, Bapak memberi contoh. Kayak Pak Gerang presentasi tentang fatwa tuh. Jadi harus ada fatwanya disalin, entah di screenshot kah, entah di apa lagi, pokoknya ditampilkan lah kayak itu. Kemudian jangan cuma dibaca kalimat-kalimatnya, tapi diberikan penjelasan poinnya apa Gerang dari kalimat-kalimat ini nih. Nah, lalu seharusnya sih juga dibacakan dasar-dasarnya. Ini sebenarnya kalau kita teruskan penelitian ini, slide-slide Bapak nih ada dasar hukumnya yang Bapak tampilkan. Misalnya di slide sekarang itu ada teks bahasa Arab, ada surah, ada tafsir gitu ya. Ini seandainya waktunya cukup Bapak bacakan. Nah, ini juga nih ada hadis lagi ya. Kemudian ada juga pendapat para ulama. Nah, ada kutipannya nah. Bahasa Arab maka ada berbaris sepulang. Jakanya waktunya cukup bisa Bapak minta bacakan lawan siapakah nih? Nya Zaitun kah misalnya. Cuma waktunya sudah sempat lagi. Nah, intinya adik-adik sekalian, kita kesimpulannya aja nah. Secara keseluruhan penetapan fatwa ini memberikan gambaran bahwa rishwah itu haram, namun tidak secara mutlak untuk semua orang dan pada semua kondisi. Jadi rishwah itu dalam Islam itu haram, tapi kondisi tertentu kada haram dan orang tertentu kada haram. Misalnya orang tertentu yang kada haram tadi orang yang dipalak, orang yang diminta bayar untuk mendapatkan haknya itu kada haram buat inya itu. Dengan demikian bisa kita pahami jika keharaman politik uang yang didasarkan atas keharamannya rishwah tidak bersifat mutlak. Jadi politik uang itu kan haram karena disebut rishwah. Kalau memang rishwahnya itu tidak haram secara mutlak, berarti kan politik uangnya ada mutlak juga haram ya Allah. Ya konsepnya Bang didasarkan kepada rishwah. Nah, kemudian ini adalah pendapat para tokoh-tokoh NU. Nah, ini kayaknya ada sempat lagi kita bicarakan teman-teman. Nggak apa-apa. Yang penting kalian menggarisbawahilah fatwa NU ini unik. Kenapa jadi unik? Karena dia seperti tidak mengharamkan politik uang secara mutlak. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena dia menggunakan konsep niat. Nah, gitu. Jadi kalau niatnya itu selajur bersedekah dan berzakat, tapi sekaligus minta dipilih, maka jatuhlah perbuatan itu berzakat atau bersedekah. Cuma kalau sekedar minta dipilih, baru jatuh rishwah. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan presentasi ini. Mudah-mudahan kalian tambah ilmu, tambah pengetahuan. Dan besok itu kelompok pertama insya Allah tampil untuk presentasi.
di bidang fatwa. Jangan lupa membacakan teks-teksnya. Kalau ada hadisnya dibacakan, paling tidak teks fatwa yang ada di dokumen itu dibahas gitu ya. Saya ucapkan sekali lagi permohonan maaf ya kalau ini agak panjang, dan saya akan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.